Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita para santri, muslim muslimat, para hamba sekalian, kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus-menerus memberikan kepada kita segala macam bentuk nikmat sampai hari ini, detik ini. Yang kita terus mendapatkan, merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, taufik, memberikan kekuatan pertolongan kepada kita dan memberikan keikhlasan untuk kita terus-menerus beramal soleh secara istiqomah sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang tafsir juz 30. Kita akan masuki surat baru yaitu surat Al-Alaq. Ya, Suratul Alaq. Surat Al-Alaq. Suratul Alaq wa tusamma surah Iqra. Surat Al-Alaq juga dinamakan dengan surat Iqra. Kenapa? Karena diawali dengan kata Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi nama lain dari surat Al-Alaq adalah Suratu Iqra. Surah Iqra. Ya. Jadi boleh saja ya bacakan surat Iqra. Yang dimaksud adalah surat Al-Alaq. Kenapa dikatakan surat Iqra? Karena diawali dengan Iqra, ya kan? Surah Makkiyah dan surat Al-Iqra, surat Iqra atau suratul Alaq adalah termasuk dari surat-surat Makkiyah. Wa ayatuha tis'a asyrah. Dan ayatnya itu ada tis'a asyrah. Berarti ada berapa? 19 ayat. Tis'a asyrah, 19 ayat. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang muqaddimah terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki sebab turunnya ayat atau sebab turunnya surat dan tafsirnya. Wahia tu'alijul qadayal atiyah. Surat Al-Alaq atau surat Iqra itu memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memberikan kabar dan menceritakan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah awalan maudu'u bad'i nuzulil wahyi ala khatamil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ya permulaan turunnya wahyu. Permulaan turunnya wahyu kepada khatamil anbiya, kepada penutup para nabi dan rasul. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nabi yang terakhir, nabi rasul kita rasul yang terakhir, namun nabi dan rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan umatnya pun menjadi umat yang paling mulia di antara sekian umat. Bahkan nabi yang terakhir, umat yang terakhir, tapi menjadi nabi dan umat yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab dan hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama ya.
permulaan turunnya wahyu kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsanian, yang kedua, maudu'u tughyanil insan bil mal wa tamarrudihi ala awamirillah. Pembahasan yang kedua secara garis besar ya adalah bagaimana kesombongan manusia atas harta. Ya. Dan gara-gara harta tersebut, manusia tersebut berani menentang Allah Subhanahu wa ta'ala atas perintah-perintah Allah. Dan ini sudah menjadi barang maklum, sudah diketahui. Kalau orang-orang yang kaya, orang yang diberikan harta, ya, dia akan menjadi orang yang sombong. Karena memang sifat harta demikian, ya. Dinamakan sumiyal malu malan, dikatakan harta, dinamakan harta sebagai mal, li'annahu yumilul qulub. Karena harta tersebut akan mencondongkan, memalingkan seseorang dari hidayah menuju kesesatan. Ya. Dari sunnah menuju bid'ah. Ya. Dari kebaikan menuju keburukan. Yang awalnya soleh jadi enggak soleh. Itu gara-gara apa? Gara-gara harta. Ya, itu. Ini ya, kecuali orang-orang yang memang imannya kuat, berilmu. Maka apa? Orang tersebut dapat mengelola harta dengan baik, dengan ilmunya, dengan keimanannya, dengan kesolihannya. Ya. Maka kesombongan manusia ketika mendapatkan harta dan penentangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah Allah. Seperti Qarun tidak mau mengerjakan perintah Allah. Kenapa? Orang kaya rata-rata demikian. Ini, tapi tidak jarang ya, dan tidak sedikit juga orang kaya yang mereka sholih, orang kaya yang mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tsalitsan, qissatus syaqa. Ya. Abi Jahal wa nahyihi Rasul sallallahu alaihi wasallam anis salat. Yang ketiga adalah kisah kesengsaraan Abu Jahal. Ini. Jadi di dalam surat Iqra atau surat Al-Alaq menceritakan tentang bagaimana kesengsaraan Abu Jahal. Dan beliau Abu Jahal Abu Jahal yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat. Ya. Abu Jahal melarang Rasulullah untuk salat. Nggak boleh sholat sama Abu Jahal. Kalau sholat di sini dilempar batu, sholat di sini dizolimi, dilempar batu, dilempar kotoran, ya kan? Bagaimana kejamnya dan sadisnya, biadabnya Abu Jahal kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibtada'at as-surah bibayani fadlillahi ala rasulihil karim. Kemudian surah Al-Alaq juga memulai dengan apa? Penjelasan tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bi inzalihi hadzal Qur'an. Dengan apa? Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-mu'jizah al-khalidah, yaitu mukjizat yang kekal abadi. Al-khalidah. Ya, yang kekal sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizatnya Nabi Musa, sudah enggak ada lagi. Tongkat yang bisa membelah lautan, tongkat yang bisa berubah jadi ular. Tidak ada lagi mukjizat seperti Nabi Saleh, unta yang bisa diperas susunya untuk warga satu desa, sekampung, satu kota minum semua. Sudah enggak ada. Tidak ada orang yang masuk ke dalam api kemudian selamat seperti mukjizatnya siapa? Nabi Ibrahim. Tidak ada lagi mukjizat seperti Nabi Isa. Orang buta nanti kemudian diusap kemudian bisa melihat. Orang yang punya penyakit kusta, korengan seluruh tubuh sudah tahunan, kemudian diusap, kemudian langsung sembuh seketika. Dan tidak ada orang yang sudah lagi
orang mati dihidupkan. Seperti mukjizatnya tadi Nabi Isa alaihis. Tapi mukjizat yang sampai sekarang masih ada dan sampai hari kiamat akan tetap ada, yaitu mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala begitu cinta kepada nabinya dan begitu cinta kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa? Dengan cara menyisakan mukjizat Nabi Muhammad. Ya enggak? Sedangkan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain hilang bersama wafatnya nabi-nabi mereka. Ya enggak? Ketika Nabi Musa wafat, ya sudah tidak ada mukjizat. Ketika Nabi Isa wafat, maka sudah tidak ada mukjizat. Tapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, mukjizat masih tersisa akan menemani umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, yaitu ini bentuk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Ya, dan kepada umatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa merasakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, di mana umat-umat yang lain akhir tidak mampu merasakan nikmat mukjizat nabi-nabi mereka. Hanya generasi-generasi awal. Yang ketika Nabi Musa membelah laut, hanya generasi awal saja, keturunannya tidak menikmati mukjizat itu. Ya kan? Tidak menikmati. Tapi kita Nabi Muhammad, sebagai umat Nabi Muhammad, dapat menikmati salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Qur'an. Maka ini yang terus kita baca, yang terus kita pelajari, yang terus kita hafalkan, kita murojaah, yang kita tadabburi, dan yang kita harus amalkan. Ya. Wa tadhkirihi bi awwalin na'ma wa huwa yata'abbad rabbahu bi gharihira. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang awwalun na'ma. Pertama kali nikmat, yaitu apa? Al-Qur'an. Yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa yata'abbad rabbah bi gharihira. Sedangkan Nabi ketika itu sedang beribadah, ya, atau sedang menyendiri untuk menyembah Allah bi gharihira, itu di gua Hira. Haitsu tanazzala alaihi al-wahyi bi ayati dzikril hakim. Kemudian turun, ya, surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut mukadimah ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.